bilang jangan bikin kopi, ya jangan bikin apapun pakai air dispenser saya. Air mineral itu punya saya, ngerti kamu? Maaf bos, saya cuma ngopi bos. Cuman. Sekarang gini, kopi sama gula itu punya siapa? Punya saya, ya? Iya bos, tadi saya habis nyapu, ngepel, dan bersih-bersih ruangan bos sampai bersih. Saya haus bos, pengen ngopi. Saya mau ke warung nggak ada uang bos, kan saya belum gajian. Oh gitu, jadi kamu mau nuntut gaji, ya? Nuntut dibayar. Kirman, selama ini kamu numpang tidur di mana? Di sini, ya kan? Makan minum di mana? Di sini juga, ya kan? Masih mau nuntut gaji. Sekarang gini, coba kamu pikirin, kalau kamu harus ngekos kontrak di luar sana, berapa pengeluaran harus kamu keluarin? Berapa? Iya bos, saya nggak akan nuntut upah bos. Asalkan hidup saya terjamin, makan minum bisa gratis bos. Oke, udah nggak usah dibahas lagi. Sekarang saya mau nanya, udah berapa banyak orang yang daftar kerja di sini? Belum ada bos. Setiap orang yang lewat sudah saya tawari kerja, mereka pada nggak mau. Karena mereka sudah tahu kalau buruh yang kerja di sini nggak dibayar bos. Kamu udah numpang kerja di sini, ya? Bikin kopi, nggak ada gunanya. Kerja yang benar, cari orang yang masih susah. Bu, kasihan anak-anak. Dari semalam belum pada makan, Bu. Gak ada yang bisa saya masak untuk mereka makan. Saya juga bingung, Bi. Masalahnya saya sekarang nggak punya uang untuk beli bahan makanan. Ini kenapa ngumpul kayak gini? Hah? Pak, kasihan Pak, anak-anak pada kelaparan semuanya. Lapar semua ya? Iya. Oke, kalau gitu masuk mobil, kita makan di restoran sekarang. Bu, ayo Bu. Tuh. Yang ngajak mama siapa? Mama di rumah aja, mobilnya nggak cukup. Bipa, masuk mobil. Ya udah kalau gitu Bipa aja yang ikut, biar saya tunggu di sini. Bipa dengar saya bilang apa tadi? Masuk mobil. Ya udah. Saya berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ya. Saya bilang masuk. Masuk. Tutup gerbangnya, jangan sampai ada yang tahu. Bos. Ya, maju terus. Ini mah namanya bukan restoran. Iya, bukan. Ini mah pabrik. Terus kita makannya di mana? Bukan makan di mana, tapi kalau kalian mau makan, kalian harus kerja, harus bikin panci dulu, oke? Oke, gini, Bapak kasih tahu ya. Yang namanya orang makan, ya, makanan sebelum makanan itu jadi, itu kan harus dimasak. Nah, yang namanya masak itu butuh alat masak. Alat masak itu disebut panci. Jadi kalian harus bikin panci dulu baru bisa makan. Paham? Terus makannya kapan dong? Ya makannya nanti kalau udah kerja. Pak Sopyan, Bapak ngajak anak-anak ke sini untuk makan apa untuk kerja paksa, Pak? Saya ngajak mereka ke sini untuk belajar mandiri, biar nggak ketergantungan, ya. Biar nggak terus-terusan minta makanan gratis, ngerti, Bi? Tapi, Pak... Kamu berani ngelawan omongan saya, kamu bakal punya masalah sama saya, ngerti kan? Tapi Pak Bos, anak-anak ini nggak mungkin bisa kerja bos. Iya, saya ngerti itu, saya tahu itu. Cuman di sini ada kamu, ya kan? Ya nggak? Kamu di sini sebagai mandor, kamu ajarin mereka bikin panci, pasti mereka bisa. Ngerti nggak? Ngerti bos. Ya udah ajarin mereka. Pokoknya harus rapi semuanya. Gimana, German? Bisa? Ya, bisa Pak.
Pasti. Pak, Ya. mereka semua belum makan, Pak. Ya udah, kalau gitu Bu Ipa sekarang ke dapur, saya udah siapin beras, masak aja. Iya, Pak. Ibu, Selama di sini nggak ada boleh pegang handphone, ngerti? iya, Pak. Oke, kalian semua dengerin baik-baik ya. Kalau sampai ada yang nggak bisa, ada yang nggak sesuai seperti yang Om Kirman ajarin, saya nggak akan kasih makan kalian, ngerti? Duh, HP Bipa kenapa nggak diangkat-angkat sih? Telepon Papa juga nggak diangkat-angkat. Mereka dibawa makan kemana sih sampai jam segini belum balik? Ayo pulang. Pak, anak-anak dan Bipa di mana? Mereka semua nginep di pabrik. Mereka nginep di pabrik. Jadi Mama nggak perlu repot-repot ngurusin mereka, jadi biar aku aja ngurusin mereka ya. Maksudnya, Pak? Maksudnya aku ngajarin mereka tuh arti hidup, biar mandiri, biar nggak ketergantungan. Jadi mereka tahu kalau mau makan itu harus kerja dulu. Pak, jadi anak-anak Papa pekerjakan di pabrik? Ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Mereka itu masih anak-anak di bawah umur, Pak. Dengan Papa mempekerjakan mereka di pabrik, Papa bisa kena undang-undang mengeksploitasi anak dan hukumannya itu berat loh, Pak. Tapi nggak akan ada siapapun yang tahu kalau Mama nggak bilang sama siapa-siapa. Dan kalau sampai ada satu orang, satu aja yang tahu, aku nggak akan segan-segan kejam sama Mama, ngerti kan? Pak, kenapa sih Papa tuh jadi kejam seperti ini? Karena aku benci banget sama kamu. Kamu nggak bisa ngasih aku anak, sementara kamu sibuk banget ngurusin anak-anak nggak jelas kayak gitu. Pak, anak yang gak jelas kayak gimana, Pak? Mereka itu anak yatim piatu dan kasihan mereka. Kasian-kasian apaan sih? Kamu harus tahu ya, pabrik aku tuh hampir bangkrut gara-gara mereka. Udah, sekarang mau ikut pulang? Ayo, enggak? Ya udah. Tega sekali Pak Sofyan. Mereka itu udah capek bekerja, cuma dikasih nasi sama kecap. Ya nggak ada cuma nasi sama kecap. Ya udah makan aja. Yang penting kita nggak kelaparan. Makan. Pak, kami mau pulang. Iya, Pak. Kami mau tidur di panti. Nggak boleh ya. Kalian harus tetap di sini. Kalau kalian coba-coba kabur, saya akan mengunci kalian di kamar mandi. Mas Kirman tega apa? Mereka semua itu anak yatim. Ya tega nggak tega. Saya ini hanya mengikuti perintah dari Bos Sofyan. Kalau nggak saya kena marah. Ya udah makan. Ya Allah, anak-anak gimana ya aku harus ke pabrik? Sayang. Mau kemana? Aku cuma khawatir sama anak-anak, Pak. Hujan-hujan gini gimana ya mereka tidur di pabrik tanpa selimut? Di sana udah ada Kirman sama Bipa, ya. Udah nggak usah khawatir, serah kamu tidur. Nggak bisa, Pak. Aku harus melihat anak-anak Tidur, sekarang aku di bilang pabrik. tidur. Kamu tuh nggak usah dibilangin. Tidur.